Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, di balik setiap kebijakan yang hebat dan layanan publik yang efisien, itu ada satu pahlawan yang seringkali nggak kelihatan, data yang berkualitas. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya data yang bersih itu bukan cuma soal laporan, tapi jadi kunci utama kita buat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Laporan udah jadi, mungkin kita sampai begadang buat nyiapinnya. Pas presentasi di depan pimpinan, malah ditanya, ini datanya yakin valid? Kok angkanya beda ya sama laporan kemarin? Wah, momen kayak gitu tuh bukan cuma bikin kesel ya, tapi juga menyangkut kredibilitas kerja keras kita semua. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Jadi gini, data yang kotor itu ibaratnya kayak ada pasir di dalam mesin birokrasi. Kelihatannya sih sepele ya, tapi dampaknya itu loh bisa bikin semuanya macet. Ini bukan lagi soal angka di spreadsheet, tapi ini soal nyata terganggunya layanan yang seharusnya kita berikan ke masyarakat. Kita ambil contoh yang paling klasik dan paling sering kita temui, data bantuan sosial. Coba lihat, di daftar penerima ada nama Muhammad Ridwan, terus beberapa baris di bawahnya ada lagi M. Ridwan dengan NIK yang sama persis. Atau alamatnya sama, tapi namanya beda-beda tipis. Familiar banget kan? Nah, ini bukan sekedar salah ketik biasa. Dan inilah akibat fatalnya. Uang negara bisa keluar double buat orang yang sama. Sementara di sisi lain ada warga yang benar-benar butuh, malah nggak kebagian. Karena nggak terdaftar, anggaran jadi bocor, dan yang paling parah, bantuan jadi salah sasaran. Kredibilitas instansi kita jadi taruhannya. Semua ini berawal dari data yang nggak rapi. Baik, sebelum kita berperang, kita harus kenali dulu siapa musuh kita. Sebenarnya ada 3 biang keladi utama yang sering banget bikin data yang kita kelola jadi kotor. Kalau kita udah kenal mereka, kita bisa lebih waspada dan mencegahnya dari awal. Nah, ini dia mereka. Pertama, data yang bolong-bolong atau missing values, itu loh kolom-kolom penting kayak NIK atau alamat tiba-tiba kosong. Kedua, data ganda atau duplicate data, ya kayak kasus si Muhammad Ridwan tadi. Dan yang ketiga, data yang inkonsisten. Misalnya di satu kolom provinsi, ada yang nulis Jawa Barat, ada yang nulis Jabar, ada juga Jawa Barat. Bikin pusing 7 keliling kan pas mau rekapitulasi? Terus senjatanya apa dong? Jawabannya adalah pembersihan data atau back-end-nya data cleaning. Ini bukan sekedar tugas teknis loh. Anggap aja ini adalah sebuah keahlian untuk turun tangan secara sistematis, mengubah data yang tadinya kacau jadi emas, aset yang super berharga dan siap dipakai untuk mengambil keputusan strategis. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara praktis buat membereskannya? Kita bakal fokus ke 2 masalah yang paling sering kita hadapi, yaitu data yang hilang dan data yang ganda. Coba deh, lihat transformasi di layar ini. Dari data di kolom sebelum yang berantakan, bikin sakit kepala, jadi data di kolom sesudah yang rapi jali, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah tujuan akhir kita. Transformasi kayak gini tuh bukan sihir. Ini adalah hasil kerja cermat, dan percayalah, kepuasannya itu luar biasa. Buat data duplikat, resepnya simpel cuma 3 langkah. 1. Identifikasi, sisir dan tandai semua baris yang mencurigakan. 2. Verifikasi, cek ulang, jangan sampai salah. Pastikan itu beneran data ganda, bukan orang yang beda tapi namanya kebetulan mirip. 3. Atasi, eksekusi dengan bijak, entah itu informasinya digabung atau salah satu entry yang nggak perlu dihapus. Nah, kalau buat data yang bolong-bolong, kita punya 3 jurus ampuh. Jurus pertama, jurus ikhlas, yaitu hapus aja seluruh barisnya kalau datanya emang nggak terlalu vital. Jurus kedua, jurus estimasi. Kita isi dengan nilai statistik kayak rata-rata. Dan jurus ketiga, ini yang paling mantap, jurus investigasi. Kita cari data aslinya sampai ketemu. Tinggal pilih jurus mana yang paling pas sesuai kondisi dan urgensinya. Data udah bersih, tapi perjuangan kita belum selesai. Sekarang waktunya kita poles data ini biar naik level. Jadi bukan cuma bersih, tapi juga siap diolah untuk analisis yang lebih dalam, yang nantinya bisa melahirkan kebijakan berbasis bukti. Gini deh, anggap aja normalisasi sama standarisasi ini kayak kita lagi nyamain satuan. Bayangin, kita mau bandingin data pendapatan dalam jutaan rupiah sama data usia dalam puluhan tahun. Skalanya kan jomplang banget tuh. Nah, 2 teknik ini gunanya biar semua angka itu ngobrol pakai bahasa yang sama, jadi perbandingannya jadi adil dan akurat. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kebijakan yang cerdas itu nggak lahir dari intuisi atau feeling semata, tapi dari fondasi data yang kokoh. Jadi, setiap menit yang kita pakai buat membersihkan data, itu adalah investasi langsung untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.
Mungkin Anda mikir, waduh ini semua kayaknya rumit dan butuh aplikasi canggih ya. Kabar baiknya, nggak sama sekali. Senjata paling ampuh buat memulai ini semua, itu udah ada di laptop Anda sekarang juga. Yuk kita bongkar gudang senjata yang tersembunyi di dalam program spreadsheet. Di dalam Excel atau Google Sheets, itu ada fitur Remove Duplicates, si pembasmi otomatis. Ada Find and Replace buat menyeragamkan Jabar jadi Jawa Barat dalam sekejap. Kita bisa pakai filter buat mendeteksi sel-sel kosong dengan cepat. Dan jangan lupakan fungsi-fungsi teks kayak trim atau proper buat merapikan spasi dan huruf kapital. Semuanya udah siap pakai. 1. Ya, cuma butuh satu basis data UMKM yang bersih untuk menyalurkan bantuan modal yang efektif. Satu set data kependudukan yang akurat untuk merencanakan di mana kita harus bangun sekolah. Perubahan besar itu selalu dimulai dari komitmen kita untuk membereskan satu set data yang ada di depan mata kita sekarang. Jadi sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Di unit kerja Anda saat ini, data apa sih yang kalau kita bersihkan dan kita olah dengan benar, punya potensi paling besar untuk menciptakan perubahan yang positif? Jawabannya ada di tangan Anda. Mari kita mulai bekerja.